Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengapa kurikulum berubah-ubah sebagai aksi nyata tentang pemahaman mengapa kurikulum berubah-ubah. Untuk memahami hal tersebut, tentu kita perlu memahami dulu tentang kurikulum. Dari jurnal yang saya baca mengenai inovasi pembelajaran dan pendidikan tentang analisis tipe belajar dan stimulus respon learning pada siswa bimbingan belajar tahun 2023 menjelaskan bahwa kurikulum merupakan pedoman mendasar dalam setiap pembelajaran. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya proses pendidikan, baik atau tidaknya siswa menyerap mata pelajaran, tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran itu tergantung dari kurikulum yang digunakan. Nah, dari penjelasan singkat ini tentu kita bisa pahami, tanpa adanya kurikulum, pendidikan juga tidak akan berjalan, karena kurikulum adalah pedoman yang paling mendasar dalam pembelajaran. Untuk mempermudah pemahaman kita tentang kurikulum, mari kita ibaratkan kurikulum itu seperti tumbuhan. Kurikulum sebagai tumbuhan yang buahnya dapat diatur. Nah, buah di sini kita diibaratkan sebagai siswa atau peserta didik yang menerima kurikulum tersebut. Karena pada dasarnya sama. Tumbuhan menghasilkan buah, kurikulum juga sebagai tujuannya untuk alat pendidik untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada bagian tumbuhan, yaitu akar. Akar itu menyerap mineral dari tanah untuk disalurkan menuju daun melalui batang dan dimasak melalui proses fotosintesis di daun, kemudian disebarkan ke seluruh bagian-bagian tumbuhan yang lain. Sama juga kurikulum itu menyerap perkembangan ekonomi, sosial, politik, serta akses terhadap teknologi dan inovasi kurikuler. Itulah hal-hal yang menyebabkan mengapa kurikulum berubah-ubah atau kurikulum sering berubah. Semakin cepat ekonomi, sosial, dan politik serta teknologi itu berkembang, maka akan semakin cepat juga perubahan kurikulum tersebut. Karena memang seperti yang sudah dijelaskan tadi, kurikulum itu memiliki peran yang sangat besar terhadap menentukan kemajuan pendidikan di suatu negara. Nah, selanjutnya yaitu batang. Batang berfungsi sebagai penghubung bagian akar, kemudian daun, dan juga tentunya buah. Sekaligus batang itu untuk menopang agar tumbuhan tetap berdiri dengan tegak. Nah, batang ini kita ibaratkan sebagai guru dan kepala sekolah atau tenaga pendidikan lah, yang merupakan faktor paling penting dalam implementasi kurikulum. Karena tanpa mereka tentu kurikulum tidak bisa disampaikan kepada peserta didik yang sebagai tujuan dari kurikulum tadi untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kemudian bagian tumbuhan yang berikutnya yaitu daun. Daun memiliki fungsi yaitu tempat terjadinya proses fotosintesis sebagai alat pernapasan, kemudian juga sebagai tempat terjadinya penguapan. Nah, daun ini kita ibaratkan sebagai peranan guru dalam penerapan kurikulum, yaitu sebagai pendidik, sebagai leader atau manajerial, sebagai fasilitator, sebagai dinamisator, administrator, inovator, motivator, dan evaluator serta supervisor. Nah,
Karena di daun ini juga terjadi proses fotosintesis, di kurikulum juga melakukan proses penyesuaian, di mana penyesuaian kurikulum ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa, disesuaikan juga untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, serta untuk meningkatkan citra positif sekolah di mata masyarakat. Tumbuhan juga perlu mematangkan mineral yang diserap oleh akar melalui proses fotosintesis, kemudian baru disebarkan ke bagian tumbuhan yang lain seperti buah agar buahnya menjadi lebih nikmat atau lebih segar, tidak busuk. Kurikulum juga sama. Guru perlu menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, kemudian baru menyampaikannya kepada peserta didik, tidak mentah-mentah melalui perkembangan teknologi menghasilkan kurikulum kemudian dilaksanakan dengan apa adanya. Tidak, guru juga perlu menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan proses belajar atau motivasi belajar serta citra positif sekolah di mata masyarakat. Kemudian bagian selanjutnya itu bunga, buah, serta biji dalam satu kesatuan. Jika ingin bunga itu cepat menjadi buah, tentu kita harus mengurangi kontrol jumlah air, kemudian daun dan ranting yang kurang produktif itu dikurangi, kemudian tambahkan pupuk kandang agar tanah itu lebih subur. Juga perhatikan intensitas cahaya matahari dan bersihkan area sekitar pot atau tempat tumbuhan itu berbunga. Nah, kurikulum juga sama. Jika ingin menghasilkan cepat, peserta didik yang berintegritas juga perlu dikontrol tentang teknologi-teknologi yang masuk serta mengurangi usia yang tidak lagi produktif atau kurang produktif itu perlu dikurangi. Kemudian kita juga perlu menambahkan yang sarana dan prasarana pendidikan supaya buah cepat matang. Selanjutnya itu buah. Proses pematangan buah itu bisa dipercepat melalui karbit dan entrel. Serta peserta didik juga sama, bisa dipercepat. Namun belum tentu hasilnya itu akan lebih enak dari buah yang alami, yang matang secara alami. Nah, sehingga nantinya akan menghasilkan biji. Perkembangbiakan melalui biji ini itu yang menghasilkan tanaman yang seragam dan lebih kokoh. Nah, peserta didik juga sama. Apakah kita akan membiarkan peserta didik itu menghasilkan biji yang tidak alami, artinya matang dengan karbit dan entrel, kemudian menghasilkan biji-biji yang seala kadarnya, atau kita memilih untuk menghasilkan biji yang alami sehingga tumbuhan tersebut akan berdiri dengan kokoh dan seragam nantinya. Nah, dari situ kita dapat simpulkan bahwa kurikulum itu berubah-ubah supaya pembelajaran itu lebih relevan sesuai dengan perkembangan zaman digital yang berkembang semakin canggih, sehingga pendidik pun dituntut untuk menguasai teknologi sebagai atau supaya pembelajaran itu akan semakin bermakna sehingga dapat menghasilkan biji-biji yang sebagai calon generasi bangsa yang bermutu dan berkualitas serta dapat berdiri dengan kokoh.